Sobat Nalar, balik lagi di episode baru dari podcast Bimatif, Bincang Mahasiswa Kreatif, di mana di sini kita bakal ngobrolin topik seputar perkuliahan dan kehidupan mahasiswa nih. Oke, sesuai judulnya, di sini kita akan ngobrolin salah satu program yang kayaknya harus banget sih diikuti oleh mahasiswa, yaitu apa? Program PMM. Apa sih program PMM ini? Jadi, program PMM atau Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka merupakan salah satu program MBKM dari Kemendikbud, di mana nih kalian bisa berkuliah di kampus lain. Misal nih, aku mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur pengen berkuliah di Universitas Sumatera Utara. Bisa banget melalui program ini. So, tanpa berlama-lama, kali ini aku nggak sendiri nih. Aku lagi bareng salah satu mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur yang pernah ikut program PMM ke salah satu provinsi paling baratnya Indonesia, yaitu Aceh. Wow, jauh banget kan Sobat Nalar? Jadi, program PMM ini, kita tuh bisa berkuliah di luar tempat kuliah kita. Misal kita anak Pulau Jawa, kuliah di Pulau Sumatera, atau di Pulau Sulawesi, atau Pulau Kalimantan. Keren banget kan? Langsung aja kita kenalan dulu. Nah, sebelum itu kita kenalan dulu nih sama kakak yang bakal ngeceritain pengalamannya ikut PMM. Halo Kak, boleh kenalan dulu nih namanya siapa, dari prodi mana, dan angkatan berapa nih? Halo teman-teman, kenalin aku Laila Majdatus Saada dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2022. Halo Kak Ila. Halo. Oke Kak, nah jadi Kak Laila ini ikut PMM di universitas apa nih? Aku dulu di Universitas Maliku Saleh di Lok Sumawe, Aceh. Wow, jauh banget ya. Oke Kak, jadi awalnya apa nih alasan Kak Laila kepikiran buat ikut program PMM ini? Alasan kepikiran buat ikut PMM sebenarnya dulu aku tahu program ini dari salah satu kakak tingkatku, anak fakultas lain yang sebelumnya juga ikut PMM di Lombok, di Universitas Wow. Mataram. Terus Hmm. kayaknya kok seru nih kegiatannya, sering ngunjungin tempat-tempat bersejarah gitu dan belajar kebudayaan gitu. Itu kayak seputar apa aja sih? Terus aku mulai cari info, ternyata kayaknya kakaknya ini ikut program pertukaran mahasiswa merdeka. Terus setelah aku lihat-lihat, ternyata ini juga bisa dikonversi ke SKS juga. Aku mikir kan, Maya nih bisa sekalian eksplor kebudayaan Indonesia, sekaligus pengen dapat teman-teman antar pulau juga. Terus dulu aku daftarnya juga pas UAS karena burn out gitu, pengen kabur. Oh gitu ya Kak, wah motivasinya menarik nih. Terus Kak, ini pas keterima itu gimana nih perasaannya, kalau yang kaget kah, shock? Terus boleh nggak ceritain perasaan waktu buka pengumuman ternyata lolos? Seneng sih tentunya. Terus dulu sebenarnya aku juga bingung ini diambil apa enggak. Mm-mm. Soalnya sebelumnya itu di sistem informasi sendiri itu kan belum ada ya cutting yang ikut PMM. Kalau di fakultas lain kayak hukum, fisip, FEB itu banyak. Terus aku tanya nih ke dosen waliku apakah ini bisa dikonversi. Soalnya aku lihat-lihat di fakultas lain cuttingku itu bisa. Terus kata dosen waliku, iya seharusnya bisa. Terus tahapannya itu bisa ditanyain ke dosen MBKM Prodi. Terus aku tanya kan, ternyata bisa. Dan aku konfirmasi deh ke laman webnya, terus aku terima. Gitu ya. Terus Aduh. setelah aku konfir, aku baru bilang sama keluargaku, sebenarnya agak nggak dibolehin sih karena jauh kan di luar pulau, tapi lama Iya Kak. kelamaan juga dibolehin. Alhamdulillah ya dibolehin. Mahasiswa sistem informasi yang ikut PMM. Iya, Wah, keren kebetulan banget di Kak. semester 4 ini tuh ada juga ya anak SIFO yang ikut dan sempat tanya-tanya ke aku juga. Oh Dia ikutnya gitu. ke Batam tadi.
terima ya, Kak? Iya, keterima. Ada Wah, 4 atau 3 gitu kayaknya. wow banyak ya ternyata. Iya, yang semester ini. Udah program ini berarti udah banyak dikenal mahasiswa nih ya. Iya. Oke. Terus Kak, aku mau tanya nih, gimana proses pendaftaran dari PMM ini? Terus apa aja dokumen yang harus dipersiapkan? Untuk proses pendaftarannya sendiri bisa dilihat di web pmm.kampusmerdeka.com.go.id .go.id ya kayaknya. Nah, di sana kalian tinggal buat akun, terus ikutin aja step-step pendaftarannya. Terus selesai. Kalau belum paham juga, biasanya itu ada sosialisasi sebelumnya dari pihak kampus Merdekanya di YouTube biasanya. Atau Zoom. Terus kalian jangan males nih untuk cari-cari info di media sosial tentang step-stepnya. Terus tanya cutting juga. Terus kalau untuk proses pendaftarannya dulu aku yang pertama itu buat akun. Terus kayak isi data-datanya gitu yang di webnya. Terus milih PT penerima. Dulu kayaknya ada 7 PT penerima deh. 5 atau 7 gitu. Terus baru deh eh, penguncian data. Nanti kita ke- dikasih kayak jadwal tes survei gitu. Survei kebinekaan dan tes FCAT namanya. Setelah tes, udah deh kita tinggal nunggu pengumuman. Dan habis pengumuman nanti kita kayak dikasih waktu berapa hari untuk konfirmasi keikutsertaan. Jadi di tahap itu kalian bisa konfirmasi lagi ke dosen kalian tentang tahapan konversi juga apakah ini bisa atau enggak gitu. Terus hal-hal yang perlu disiapin kayak dokumennya itu mungkin ada KTP kayak data diri gitu, terus surat kesehatan, terus surat vaksin dulu aku vaksin booster ya minimal. Vaksin 3, terus disaranin punya BPJS, terus harus punya akun bank. Dulu aku pakai Bank BRI dan nggak tahu ya kalau tahun ini. Terus yang terakhir itu ada SPTJM, kayak surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak. Nah, itu harus ada tanda tangan dari koordinator program studi. Jadi daftarnya ini jangan mepet-mepet ya, soalnya di beberapa kampus gitu agak sulit nemuin koor prodinya gitu. Oh gitu. Oke Kak, makasih banyak nih. Jadi itu ya Sobat Nalar, hal-hal yang perlu disiapkan, dokumen-dokumen yang perlu disiapkan kalau mau daftar PMM ini. Iya. Oke, lalu Kak, eh, setelah keterima nih, kebetulan, kebetulan kan Kak Laila lolos di kampus di luar Pulau Jawa, itu Pulau Sumatera. Gimana nih cara Kak Laila beradaptasi di lingkungan yang benar-benar baru ya ini? Mm-mm. Dulu aku, kalau saranku ya, cara beradaptasi di lingkungan baru itu mungkin jangan sungkan untuk kenalan dan ngobrol dulu sama orang-orang di sekitar kamu. Nah, kapan lagi kan kayak kita bisa kenalan sama orang-orang di luar pulau kita gitu, yang notabene-nya berbeda-beda bahasa dan kebiasaan serta karakteristiknya orang-orang yang mungkin sangat beragam gitu. Intinya kita harus terbuka lah dan jangan lupa untuk jaga komunikasi juga sama teman-teman baru kamu di sana. Karena komunikasi itu penting soalnya bisa jadi ada perbedaan bahasa dan pemahaman antara pulau ini dengan pulau yang lain gitu. Oh gitu. Terus Kak, kalau di sana tuh ngomongnya biasanya pakai bahasa campur nggak? Pada ngomong pakai bahasa daerahnya apa enggak? Nah, sejujurnya dulu aku kalau sama teman-teman PMM itu sendiri tuh pakainya ya bahasa Indonesia. Tapi kalau Hmm. sama masyarakat lokal kan ada ya namanya bahasa Aceh sendiri gitu. Aku juga Oh ya. sebenarnya kurang kurang paham. Jadi kayak Trimonggonaseh gitu, kayak ada 2 ribeh, 5 ribeh gitu. Aku Wah, juga agak asing sih sebenarnya. tapi keren banget ya belajar bahasa baru. Ih, seru banget. Aku pengen ikut. Oke. Terus Kak, kalau untuk eh, livingnya gimana? Itu ada asrama kah atau kos gitu?
Aku kebetulan dulu aku kayak kos, tapi di kos Mm-mm. itu ada 16 kamar. Satu kamarnya itu biasanya diisi 4 orang ya. Itu yang nyariin eh, PT penerima dulu. Jadi ada Oh. 3 lokal, ada 3 tempat gitu. Mm-mm. A- Satu putra itu di asramanya, terus yang putri itu ada 2 tempat. Yang nyariin juga PT penerima, jadi nggak pisah-pisah gitu. Kalian juga mungkin saranku nyari yang ada asramanya atau tempat tinggalnya minimal dicariin lah, biar nggak misa-misa. Jujur kalau Oh misa-misa iya. tuh akan menyulitkan gitu. Iya Soalnya bener nggak bisa kan. banget. Bener. Jadi kalau yang mau ikut PMM ini kayaknya harus banyak riset cari PT penerima yang udah nyiapin tempat tinggalnya ya Kak. Ya, sekaligus ini mungkin yang kampusnya nggak pisah-pisah atau di satu lokal aja. Soalnya ada beberapa matkul itu kayak beda fakultas, beda lokal, jadi kita agak riweh nih. Soalnya kan nggak ada kendaraan juga. Oh iya bener Kak. Oke. Wah, itu ya tips-tipsnya buat Sobat Nalar yang mau ikut program PMM ini. Lalu Iya. untuk tantangan nih apa yang kalian rasakan selama menjalani program ini? Sendiri tuh mungkin ke akomodasi ya, kayak transportasi gitu. Soalnya kebetulan asramaku atau kosku ini agak jauh dari kampus. Jadi kalau ke kampus itu agak struggle di situ. Selain itu kadang bahasanya mungkin ya, bahasa di sana kan ada bahasa sendiri yang seringkali aku kurang paham, apalagi kalau berinteraksi sama masyarakat lokalnya. Selebihnya untuk temen atau perkuliahan kayaknya aman-aman aja sih. Gitu. Transportnya kebetulan naik apa nih Kak? Oh, dulu aku naik bis, kayak bis gitu, Oh, bareng-bareng sama anak PMM juga. hmm, Sebenarnya ada Gojek juga, cuman lebih mahal. ya. Busnya ini tuh kayak di Surabaya nih kayak bus Surabaya gitu ya? Oh, bukan. Oh, bukan ya? Itu kayak biasa, orang biasa gitu. Oh, oh Soalnya di bus sana kan antar kota ya? kabupaten tepatnya. Oh, wow. Wow. Wah, ini pengalaman baru ya, bener-bener. Belajar banyak hal baru. Ya, Kayak itu ya tantangannya dari transportasi. Mungkin nanti untuk saudara yang ikut PMM di tiap daerah pasti tantangannya pasti berbeda-beda. Ya, pintar-pintar belajar aja sama hal baru ini. tuh. Tuh. Terus, eh, nah program PMM ini aku dengar kan tadi Kalela bilang ke tempat-tempat bersejarah. Nah, kalau di yang kegiatan yang Kalela ikut ini apa kegiatannya? Kalau kegiatannya sebenarnya di hari biasa kayak Senin sampai Jumat itu kita kuliah seperti biasa, KBN di Hmm. kelas juga kayak ngambil matkul gitu gitu. Cuman yang membedakannya itu ada yang namanya modul Nusantara. Jadi di hari Sabtu atau Minggunya, weekendnya gitu, biasanya kita diajak mengunjungi ke tempat-tempat bersejarah di wilayah tersebut. Atau kalau enggak, kita diajarin kayak budaya setempat gitu. Entah di hari Minggunya, atau di hari Sabtunya, atau bahkan di hari Jumatnya. Kalau entah 1 minggu sekali atau seminggu itu mungkin 2 kali. Terus kalau aku dulu itu diajak ke makam Sultan Samudra Pasai, terus ke rumah Cut Mutia, terus beberapa kali ke pantai juga, terus ada ke kebun kopi, terus ada ke Goa Pukis, terus ada ke Museum Tsunami Aceh, terus ada ke Masjid Baitur Rahman yang dulu sempat katanya masih kokoh walau terkena tsunami gitu. Terus ada juga ke pusat komplek perdagangan Tionghoa, kita disuruh wawancara gitu. Terus ada ke rumah Cutnya Din juga, terus ada ke mana ya, dulu ke Takengon ya, dulu ada, kita itu Arung Jeram namanya modulnya. Terus
ngunjungin danau-danau juga gitu. Terus ada di suatu waktu kita belajar tentang budaya Aceh. Kita diajarin nari Ratu Jaro namanya. Kayak ada mentornya gitu di Museum Kota Lok Semawe. Terus kita juga diajak ke pantai juga sih sering gitu. Wow, ini seru banget sih, sumpah. Aku pengen ikut. Ini tuh jadinya kayak kuliah sambil jalan-jalan. Nah, Iya, Sobat bener banget Nalar, kan? bener, Aku bener ya? iya, dan aku juga dulu diajak ke Sabang ya. Sabang Wow, di ujung itu ya, ujungnya Indonesia ya? iya di kilometer 0 Indonesia itu yang Wow, paling berkesan ya menurutku. itu ya? Terus Wow, iya, oke. terus di di titik 0 kilometer terus diajak snorkeling gitu di Pulau Rubiah namanya. Terus yang berkesan bagi Kak Laila, boleh nggak cerita ini? Yang di kilometer 0 itu di Sabang tadi katanya. Oh ya, kalau pengalaman menarik itu sebenarnya selama modul itu merupakan semuanya pengalaman yang menarik. Soalnya seru di Sabtu Minggu itu. Apalagi dulu kan diajak ke Sabang, terus diajak snorkeling gitu. Kita bisa lihat alam yang indahnya Sumatera di sana juga. Wah, ya. Dulu sempat ketemu YouTuber juga, YouTuber alam gitu loh. Sempat Wow. foto juga di Sabang. Terus kita juga ke Takengon sama ke Banda. Nah, Takengon itu kayak dataran tinggi di Sumatera yang khasnya itu apa ya? Kopi Gayo kayaknya. Di sana juga pemandangannya masih terjaga. Terus mungkin yang berkesan itu mungkin juga pas waktu kuliah itu kan kita ada jeda ya matkul. Kita tuh biasanya anak-anak PMM itu kumpul. Nah, di situ teman-teman itu biasanya sambil nunggu matkul, kita juga sambil cerita-cerita, cerita-cerita Hmm. tentang daerah di sela-sela kelasnya itu. Jadi kita dapat banyak insight dari teman-teman PMM juga. Kita jadi tahu gimana sih keadaan setempat di belahan lain Indonesia. Intinya gambaran kasarnya gitulah. Oh iya. Eh, boleh tahu nggak teman-temannya, teman-teman PM Kak Laila ini tuh dari mana aja asalnya? Dulu eh, karena di Sumatera, Mm-mm. maka yang PMM itu kan otomatis di luar Sumatera juga kan, kayak di Jawa, Iya. Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali, Lombok, gitu-gitu. Dulu kalau di teman-teman modulku sendiri tuh rata-rata anak Jawa, Madura, sama anak Sulawesi. Tapi kalau teman kamarku dulu aku sekamar sama anak yang kuliah di Bali, di Udayana itu terus sama anak Kalimantan juga sih. Sama Rinda, sama apa ya? Banjarmasin itu. Tapi selain itu Belajar. juga banyak kok dari pulau-pulau lain gitu. Dari Hmm. Lombok, dari Papua juga ada, Merauke, Wah, terus so- apa ya? Sulawesi ya. Sulawesi, Kalimantan juga banyak. wow. Jadi teman-teman Kak Laila sekarang bertambah nih dari ada dari Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali. Wah, program ini tuh keren banget ya, bisa jalan-jalan, bisa dapet teman baru, bisa dapet insight baru. Wah, wajib banget sobat ikuti sih. Bener. Jadi Hmm, kalau kan aku sendiri di Jawa ini kan banyak ya yang ikut. Kemarin tuh juga sempat ketemu di Surabaya gitu. Kalau ada teman yang dari Kalimantan kebetulan ke Jawa, kita nyamperin gitu. Kayak sering hmm. ngumpul juga sih. Oh, Bisa tetap ngumpul lah. kontakan ya? Iya, Oh iya. Terus aku mau tanya lagi kalau di yang PMM yang kalian ikuti di Universitas Malikusalam itu ada anak UPN Veteran Jawa Timur lain atau enggak? oh ada. Oh Kemarin itu ada. ada dua, yang dari UPN itu aku sama temanku yang dari FISIP Ilmu Komunikasi ya. Ya, Hmm, berdua aja ya. ya berdua aja.
dapat insight baru nih teman-teman sobat nalar kan. Terus ini seharusnya pertanyaan ditanya di awal sih. Kalau ngambil mata kuliah di program ini tuh gimana, Kak? Mata kuliahnya ngikut kayak semester tiganya di semester 3 prodi sistem informasi di Melikusala atau gimana, Kak? Atau nggak pilih-pilih pilih mata kuliah yang diinginin aja? Dulu aku kan di web PMM-nya itu kan ada nih daftar universitas sekaligus mata kuliah yang ditawarkan oleh PT penerima tersebut. Jadi kita tuh sebelum Hmm. daftar juga kita harus riset dulu di sana ada prodi ini enggak, misal di aku ada prodi sistem informasi enggak, terus mata kuliahnya itu relevan enggak atau sesuai enggak sama kurikulum di PT kita. Hmm. Terus soalnya gini, beberapa PT penerima itu nggak buka prodi. Temanku itu ada yang prodinya statistika, tapi di Unimal sendiri tuh nggak ada prodi statistika gitu. Jadi dia linjur ke apa ya kemarin ke teknik, eh, ambil ambil matkul di teknik gitu. Teknik di pendidikan juga ada. Jadi kita harus benar-benar riset sebelum daftar. Terus kalau mekanisme konversi ya, Iya, sekalian. kalau mekanisme konversi dulu itu program studiku sendiri seharusnya itu sebelum daftar itu kita juga harus konsul ya ke PT ini dengan matkul ini apakah bisa dikonversi. Nah, setelah itu kalau udah diterima kita itu tinggal konfir aja seharusnya gitu. Kalau di Hmm. prodiku dulu ini kita konsul ya ke dosen wali. Terus nanti kita kayak disuruh ngisi form gitu tentang apa sih mata kuliah yang diambil sama prodi yang sama mata kuliah yang dikonversi. Terus kode kode matkulnya itu apa. Terus nanti di akhir kita disuruh kayak bikin laporan akhir gitu tentang PMM. Terus nanti kita ke BAKBK, diarahin ke BAKBK untuk ngurus KHS biar nilai kita itu keluar. Kalau di prodi dulu gitu. Pokoknya harus sering-sering kontak lah sama dosen wali kita. Itu ya. Ya, Itu ya Sobat Nalar untuk konversi tentang mata kuliah. Jadi kalian nggak, jadi aman aja lah pokoknya ikut program PMM ini. Oh, jadi kalau mata kuliah ini tuh bisa di berbagai prodi gitu ya nanti diambil ya. bisa, bisa. Eh, Hmm. aku dulu ambil di mata kuliah di sistem informasi sama di teknik informatikanya Unimal. Kebetulan di sana itu masuk fakultas teknik ya. Tapi temanku juga bermacam-macam sih, kayak ada yang dari jurusan pariwisata itu ngambil di FEB, di FISIP gitu-gitu, sama di mana ya? Psikologi gitu. Asal jurusan mata kuliahnya itu relevan gitu sama jurusannya dia gitu. Pokoknya Iya bisa harus, dikonversi lah. iya harus itu. Terus harusnya ya program ini tuh, ini belum kutanyain ya, Mbak. Program ini tuh ada apa? Pendana, ya dapat dapat beasiswanya nggak? Dapat uang saku gitu? Eh, kalau di zamanku dulu dapat ya per bulannya itu, aku kan di sana kan 4 bulan, 3 hari atau 5 hari gitu ya. Kalau empat Hmm. bulan kurang dari 4 bulan, kurang dari 10 hari lah. Pokoknya 4 bulan lebih 3 atau lebih 5 hari itu kehitungnya 4 bulan. Tapi kalau 4 bulan lebih da- dari 10 hari kayak 4 bulan, 10 hari, 11 hari itu kehitungnya ke 5 bulan. Nah, dulu aku 4 bulan kan, 1 bulannya itu dapat uang saku 1,5 gitu. Wah, lumayan banget. Tapi kalau PMM yang 4 ini denger-denger sih naik jadi 1,8 kayaknya. Wow, ini program
jalan-jalan, dapat uang, Masya Allah. Terus tempat tinggalnya juga gratis ya? Oh, kalau aku, nah ini di beberapa PT penerima sebenarnya itu ada yang gratis juga. Jadi Mm-mm. sebaiknya emang ini sih cari info sih, aktif cari info sih. Tapi di beberapa tempat juga kita harus cari kos sendiri, terus ada yang bayar gitu. Tergantung PT penerima sih. Tapi aku dulu bayar, soalnya aku kan nggak di asramanya, tapi di kos gitu. Mereka cuman nyariin, nggak nggak bayarin gitu. Terus kalau yang Itu, tadi kan katanya yang cowok di asrama itu bayar juga? Itu nggak bayar? oh itu bayar juga, bayar Oh, tetap juga. bayar. Oh, Ya, tapi gini loh, kayak apa ya? Apa sih namanya? Tapi hmm. dulu tuh bayarnya itu satu bulannya 350.000, kayak termasuk murah kan kalau di Iya murah Surabaya. sih, murah. Ya murah ya. Mm-mm. Kayak kontribusi silang gitulah, pokoknya disamain 350.000 semua untuk anak PMM bayar asramanya per bulan. Gitu. Oke. Eh, udah, udah dapat banyak banget insight baru ya tentang dari cerita pengalamannya Kayla ini. Terus terakhir nih, aku mau boleh nanya nggak? Boleh kasih tips untuk teman-teman sobat nalar lain biar bisa lolos program PMM ini. Tipsnya yang pertama banget nih, mungkin jangan daftar mepet-mepet. Soalnya kita butuh tanda tangan dari Kaprodi juga kan, yang SPTJM. Terus kalau daftar awal itu kita bisa milih PT yang beragam. Soalnya kuota di PT-nya itu kayak ada kuota gitu. Kalau PT ini udah terpenuhi, misal 2.500 pendaftar gitu, meskipun dari 2.500 ini juga harus diseleksi lagi, tapi kan ada kuotanya. Jadi kalau kuotanya penuh itu otomatis kamu disuruh pilih PT yang lain gitu. Terus Hmm. tips yang kedua mungkin jangan sungkan untuk tanya-tanya cutting kamu yang udah keterima PMM sebelumnya atau yang udah ikut PMM sebelumnya. Mungkin mungkin aja disaranin PT penerima yang bagus itu apa aja. Terus jangan males juga untuk nyari informasi di media sosial kayak di TikTok, IG gitu kan banyak. Terus mungkin ya awal daftar itu jangan lupa untuk konsultasi ke dosen walinya. Terus jangan lupa riset tentang mata kuliah dan prodi di PT penerima kamu. Jadi jangan asal pilih PT penerima, soalnya belum tentu PT penerima yang bagus itu nawarin prodi yang selinier dengan kamu. Matkulnya itu juga harus diperhatiin juga. Terus mungkin tips yang terakhir itu udah sih. Tips yang terakhir itu mungkin jangan lupa untuk riset tentang Oke. asrama juga, tentang kampusnya. Itu kampusnya ada berapa lokal, terpusat atau pisah-pisah nih. Kalau pisah-pisah itu juga bisa jadi merepotkan. Terus apakah kosnya atau asramanya disediakan gitu. Terus Oh, transportasinya di sini sulit nggak gitu. oh iya benar-benar. Kalau kalian sendiri tuh di Unimal kampusnya pisah-pisah atau enggak? Aku bisa-bisa kebetulan. Oh, pisah-pisah ya? Waduh. Ya, soalnya ini aku dulu milihnya yang sekiranya ada prodi sistem informasi sama Oh, matkulnya bisa dikonversi gitu. Ternyata ini nyediain. Soalnya aku dulu kan daftarnya juga mepet-mepet ya. Agak akhir gitu lah, nggak mepet banget. Ya agak akhir. Jadinya banyak yang udah tutup kuotanya, udah terpenuhi kuotanya. hmm. Terus kalau program PMM ini, misalnya kita anak UPN, bisa nggak pilih kampus di Pulau Jawa juga?
Nggak bisa. Oh, nggak bisa ya? Ini Hmm, kasusnya temanku ya. Temanku dulu kan anak anak Jawa Timur ya. KTP-nya Jawa ya. Timur. Dia kuliah di Bali, di Ah, Bali. Jadi di PMM kan Bali sama Jawa itu kan pisah ya pulaunya. iya. Bali Nusa Tenggara itu jadi satu, tapi Bali sama Jawa ini pisah. Nah, dia itu nggak bisa milih PT yang di Jawa, soalnya KTP-nya dia di Jawa. Jawa. Gitu. Oh, Jadi dia harus milih di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Papua, atau pulau-pulau yang lain gitu. oh, jadi nggak boleh pilih PT yang sama kayak KTP dan tempat berkuliah. Iya, Oh, pahamku sih gitu. gitu. Oh, oke. Oke, sudah sudah dapat banyak informasi baru tentang program PMM ini dari cerita pengalamannya Kak Laila. Oke, wah terima kasih banyak Kak Laila sudah mau menyempatkan waktu untuk berbagi pengalamannya mengikuti program PMM ini di ujung Pulau Sumatera. Siap. Oke. Semoga cerita pengalaman dari Kak Laila ini bisa memotivasi Sobat Nawa untuk mengikuti program PMM ini di mana kita tahu dari ceritanya Kak Laila banyak banget benefit yang didapat. Dapat uang saku, dapat pengalaman baru, terus jalan-jalan ke tempat-tempat yang nggak pernah kita tahu sebelumnya, terus juga dapat teman dari luar pulau, bisa belajar bahasa dan kehidupan di tempat-tempat teman PMM kita ini. Wah, keren banget kan program ini. Ya, sudah selesai ya obrolan kita ini. Tapi jangan khawatir Sobat Nalar, tentu saja setelah ini kita akan obrolin topik perkuliahan yang menarik lagi. So, jangan lupa like, comment, dan subscribe biar nggak ketinggalan episode baru dari Bima Tip. Sampai jumpa lagi Sobat Nalar.